bahwa apapun peran kita sebagai perawat, sebagai apapun kita ya, saya selalu menghubungkan dengan kisah ini. Jadi ada seorang sahabat Rasul ya, Rasul berjumpa dengan seorang sahabat yang namanya itu Sa'ad bin Mu'az gitu. Tapi memang kalau saya baca kisahnya saat ini saat ini ada yang mengatakan saat ini adalah seorang sahabat yang tinggi, putih, bagus, tapi ada juga yang mengatakan hitam seperti lebih dari Bilal. Makanya ini mungkin itu yang membuat hadis ini menjadi agak ini ya, karena gini. Jadi ketika ketemu Sa'ad bin Mu'az itu, saat itu tangannya melepuh gitu ya, tangannya melepuh dan kulitnya itu gosong gitu ya, gosong atau seperti apa ya, terpanggang matahari lah, terpapar matahari, mungkin kulitnya hitam gitu. Nah, kemudian tanya wahai Sa'ad, kenapa tanganmu melepuh gitu dan kulitmu kok hitam gitu. Kemudian saat itu menjawab bahwa ya Rasulullah, tanganku ini kupergunakan untuk mencangkul sawah atau menggarap sawah gitu, menjawab ladang gitu untuk menafkahi keluarga saya begitu. Nah, kemudian Rasulullah saat itu mengangkat tangan Mu'az dan menciumnya dan mengatakan bahwa tangan inilah yang akan masuk dalam surga. Jadi ketika kita itu bekerja sungguh-sungguh, sebenarnya janji Allah itu adalah surga gitu. Bersungguh-sungguh dan kemudian diniati karena mencari ridho dari Allah tadi seperti yang ada dalam Quran surat At-Taubah tadi. Nah, dalam sebuah kisah lain pun ya, hadis riwayat Baihaqi ini disebutkan bahwa ada seseorang itu yang berjalan di persinggahan Rasulullah begitu, ya berjalan dan kemudian dia itu nampak dia itu sedang sibuk bekerja begitu. Bekerja dengan sangat giatnya begitu. Kemudian sahabat Rasulullah menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah orang yang seperti itu bisa dikatakan sebagai orang yang jihad fisabilillah?" gitu. Kemudian Rasul menjawab, ketika kita bekerja untuk menafkahi anak kita atau keluarga kita, itu namanya jihad. Ketika kita bekerja untuk menafkahi orang tua kita yang sudah lansia atau yang sudah jumbo, itu jihad. Termasuk ketika kita bekerja untuk menghindari kita supaya tidak minta-minta kepada orang lain, itu juga termasuk jihad. Nah, jadi memang sebenarnya di dalam bekerja itu mengandung unsur yang saya kira tidak hanya sekedar materi yang bisa kita dapatkan, tetapi juga hal lain yang bisa kita dapatkan, yaitu keridhaan Allah dan tentunya tadi surga yang dijanjikan oleh Allah tadi. Baik Bapak Ibu, karena memang ya kita Islam ini kan tidak mengajarkan dikotomi antara kehidupan dunia dan akhirat ya, karena kita kan kalau orang orang Nasrani itu kan ada kependetaan gitu ya, jadi dia seakan-akan menyendiri, tidak kemudian kehidupan dunianya itu menjadi terpisah gitu. Nah kita kan tidak ya, jadi kita karena bekerja dalam Islam itu kan tidak hanya mencari harta atau kekayaan, tetapi bagaimana bekerja itu sebenarnya definisinya adalah sepanjang kita beraktivitas untuk memberikan kebaikan atau menyumbangkan kebaikan kepada orang lain. Baik Bapak Ibu, kalau kita kembali ke UNISA ya sekarang, ke UNISA ya. Jadi UNISA ini kan perguruan tinggi Aisyah, ya perguruan tinggi Aisyah yang merupakan tadi sebagai lahan amar ma'ruf nahi mungkar kita, yang di dalam perguruan tinggi kita ini atau di dalam universitas ini sebenarnya juga merupakan institusi yang tidak hanya sebagai tempat untuk mencari nafkah, tetapi juga institusi yang mampu menciptakan atau membangun sebuah nilai begitu ya. Juga termasuk ya, kalau kita bekerja sebenarnya kan juga tidak hanya mencari nafkah, tapi juga mencari makna gitu ya, termasuk mengembangkan potensi kita gitu. Jadi memang bekerja itu tidak bisa kita maknai hanya mendapatkan uang, karena dengan bekerja sebenarnya kita bisa menumbuhkan kemampuan kita atau potensi kita. Kita juga bisa kemudian mencari aktualisasi diri. Nah, di UNISA inilah sebenarnya ya bisa kita dapatkan, artinya UNISA ini bisa sebagai tempat untuk mencari nafkah, mengembangkan potensi kita, sekaligus bisa juga untuk mengaktualisasi diri kita, memaknai ya, kita mencari makna dalam hidup kita ini gitu. Bagaimana kemudian ya, maka kita yang berada di UNISA ini memang tidak hanya sekedar sebagai sumber daya manusia atau tenaga kerja ya, tapi kita ini juga harus ikut
bertanggung jawab di dalam tadi, karena UNISA tempat menciptakan nilai, ya kita harus bertanggung jawab juga untuk proses mentransfer atau menciptakan nilai tadi. Ya dengan perubahan lingkungan dan juga sosial kita yang, atau mungkin perubahan, ya kalau Pak Imran tadi katakan perubahan begitu cepat di era disruption ini gitu ya. Nah, semuanya harus diselesaikan ya, maka kita tentunya dengan tetap terus berusaha untuk menjadi individu-individu yang terus belajar, yang memperbarui diri kita, melakukan perubahan terhadap diri kita, saling bersinergi dan saling berkolaborasi untuk menguatkan, insya Allah semua isu-isu yang tadi di era disruption itu bisa kita selesaikan begitu. Oleh karena itu kita sebagai peran apapun, baik itu sebagai dosen, sebagai tendik, sebagai cleaning service, sebagai apapun lah kita yang ada di sini, bahkan kepada kita semua yang saat ini diberikan amanah sebagai rektor, wakil rektor, dekan dan seterusnya, ya, mari ataupun kepala lembaga, kepala badan, ya, mari kita maknai, ya, mari kita maknai bagaimana semua itu menjadi bermakna. Artinya karena pastilah ya yang namanya makna itu kan, makna hidup itu kan semua orang pasti akan punya berbeda. Makna bekerja pun mungkin semua orang akan berbeda. Tapi bagaimana kemudian ketika kita berada di UNISA ini, mari kita sama-sama maknai kerja kita ini, gitu ya, kerja kita ini. Bagaimana kita menghayati pekerjaan kita, bagaimana kita menghayati peran kita, gitu ya. Jadi kemarin saya barusan mendapatkan, saya cuma ngopi saja dari apa yang saya dapatkan kemarin. Jadi ada ketika kita bicara tentang makna pekerjaan kita, itu ada pertanyaan yang ada 3 orang tukang batu yang ditanya, bagaimana dengan pekerjaan kamu gitu ya, atau apa pekerjaan kamu gitu ya. Yang satu menjawab, saya itu pekerjaannya ya sebagai kuli, datang pagi pulang sore, yang hanya kemudian saya bekerja keras untuk menata batu gitu ya, dan seterusnya, itu kemudian saya pulang membawa upah gitu. Kemudian yang kedua ditanya, ya bagaimana kalau saya itu kan istilahnya saya itu kan orang yang berpendidikan rendah, jadi ya yang bisa saya kerjakan hanya sebagai tukang batu ini gitu. Tapi yang ketiga ditanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu menjadi tukang batu gitu ya? Meskipun saya saya merasa bangga sebagai tukang batu, gitu ya, karena saya bisa membantu ya, contohnya mungkin tukang-tukangnya pekerjanya itu ya, masjidnya Walidah Dahlan itu ya, karena saya bisa ikut berperan dalam mendirikan masjid, meskipun peran saya hanya memasang batu bata. Karena saya percaya masjid ini nanti akan digunakan oleh orang banyak yang bisa memberikan manfaat juga untuk orang banyak. Nah, itu yang kemudian mari kita semua mari kita maknai sebenarnya kita di UNISA, peran kita di UNISA sebagai apapun, mari kita maknai bahwa kita ini adalah orang yang punya peran penting ya, yang pekerjaan kita ini ya semuanya kita lakukan dalam rangka untuk tadi ya, karena kita punya peran sebagai khalifah dan dalam rangka semata-mata karena dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Nah, Bapak Ibu rahimatullah ya. Saya sebut saja ini, saya kok jadi kelingan Masjid Walidah Dahlan, jadi saya ingin menyebut Bapak Ibu semua ini jamaah Masjid Walidah Dahlan. Boleh ya, Bu Dilah ya? Boleh. Ya. Boleh, Bu. Malah memberi semangat baru. Ya, nah, nanti selanjutnya silakan dibaca jamaah Masjid Walidah Dahlan ya, supaya kita terus menyemangati diri kita supaya masjidnya segera bisa selesai gitu. Baik Bapak Ibu, jamaah Masjid Walidah Dahlan ya. Jadi sudah banyak saya kira materi-materi tentang bagaimana puasa itu kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Nurjanah, bahwa puasa itu kan tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun ya, menjadikan kita bertakwa, yang kemudian kemarin juga sudah disampaikan bagaimana takwa itu tidak kita maknai sempit, tetapi takwa yang mencakup segala kebaikan yang kita lakukan ya. Kita lakukan termasuk dalam pekerjaan kita yang kita jalani selama ini di UNISA ya.
untuk mencapai, semuanya adalah dalam rangka untuk mencapai ketakwaan gitu ya. Jadi saya kira ada disitulah sebenarnya nilai spirit Ramadan ya yang terkandung dalam ibadah puasa kita itu tadi untuk bisa meningkatkan produktif kerja kita ya. Kalau tentunya nanti bisa kita lihat kita masing-masing saja menilai kalau pekerjaan kita ya, artinya tadi kalau kemarin Bunda menyampaikan kalau spirit yang positif tadi ya masih bisa terus kita teruskan amalan-amalan yang baik ya, atau kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan yang baik ini bisa kita teruskan terus sampai kemudian setelah Ramadan dan seterusnya ya, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bisa memaknai Ramadan sebagai bulan untuk meningkatkan produktivitas kerja kita gitu ya. Dan sekaligus ya, kenapa suasana Ramadan itu selalu kita nantikan ya, selalu kita inginkan karena memang ya di dalam bulan suci Ramadan itu kan hubungan spiritual kita kepada Allah itu kan mungkin lebih dekat sehingga kita juga kemudian mampu untuk menahan kita untuk marah, sehingga untuk berbuat yang tidak baik ya, berbuat pada yang mungkar gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana kita itu di suasana di bulan Ramadan itu untuk tetap serasi dengan teman kita, dengan rekan kerja kita, disiplin dan sebagainya gitu ya. Itu saya kira yang harus senantiasa mari kita jadikan Ramadan ini untuk spirit ke sana gitu. Nah, mari ya saya kira tadi waktunya diberikan waktu saya 40 menit ya atau 45 menit ya. Yang terakhir mungkin saya akan mengajak kepada diri saya sendiri ya, dan mungkin Bapak Ibu semua ya. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi momentum yang untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi kupu-kupu. Tapi kok kita itu seringkali siklus metamorfose kupu-kupunya itu sebentar jadi berubah lagi gitu ya. Jadi bagaimana supaya ketika kita sudah digembleng dengan Ramadan per tahun, Ramadan itu akhirnya kupu-kupu itu akan semakin indah, semakin bisa dipandang menyenangkan oleh orang lain ya, membuat orang lain juga nyaman gitu ya ketika melihat kupu-kupu yang indah tadi. Dengan kalau katakanlah sekarang kupu-kupunya baru warnanya kuning sama merah, mungkin ya nanti berikutnya kita tingkatkan lagi bisa berwarna-warni gitu ya, sehingga betul-betul bisa membuat orang itu senang untuk melihatnya gitu. Nah, untuk itu mungkin ada 3 hal yang mungkin bisa kita refleksikan bersama, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penghayatan terhadap peran, tugas atau pekerjaan kita, yang sebenarnya itu kemudian menjadi sebuah keyakinan. Kalau kita yakin tadi sebagai tukang batu tadi bisa memberikan manfaat dengan kemudian seperti tadi, maka mari kita sama-sama melakukan penghayatan terhadap apa yang sudah kita berikan sekarang ini. Ya, jadi tidak semata-mata tadi tidak hanya pada hal yang berhubungan dengan materi, tetapi apa sebenarnya ya, penghayatan terhadap pekerjaan dan tugas kita. Kalau kita menghayati apa yang menjadi pekerjaan dan tugas kita, maka kita pastinya akan kemudian bisa bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh atau fokus gitu ya. Kalau orang sholat ya kusuk gitu. Karena ketika kita bicara sungguh-sungguh atau bicara kusuk itu kan sebenarnya kita menghadirkan hati ya. Menghadirkan hati, tidak hanya menghadirkan fisiknya ya, tetapi juga memang kemudian kalau orang kusuk itu ya menghadirkan atau dihasilkan dalam hati kita, kemudian tapi diikuti juga kemudian dengan fisik. Ya kalau enggak berarti kan kita pokoknya saya yakin tapi kemudian tidak dilakukan dengan fisik ya nggak akan kelihatan sungguh-sungguhnya gitu ya. Pokoknya ya saya mantep, saya seneng, saya saya akan berbuat baik tapi tidak bergerak. Nah, itu namanya ya tidak khusyuk gitu ya. Khusyuk itu ya kemudian tadi dihadirkan dalam hati, atau yang menghadirkan itu menghadirkan hati kita, kemudian kita juga menghadirkan jasad kita atau fisik kita atau bukti nyata yang bisa kemudian bisa kita lakukan begitu ya. Nah, itu dan saya kira bagaimana caranya gitu ya. Kalau orang khusyuk itu ya khusyuk gitu ya. Terus terang saya sendiri juga belum bisa kemudian ketika sholat khusyuk itu yang seperti apa gitu ya, kadang-kadang juga masih
belum bisa menghadirkan secara keseluruhan gitu ya. Ada sebuah cerita gitu ya, cerita. Jadi ada seorang yang sedang sholat begitu ya, sedang sholat, kemudian di depannya itu ada pemuda yang wirawiri gitu ya, jalan ke sana kemari gitu karena sedang ada urusan dengan ya temennya lah gitu ya. Setelah selesai sholat, pemuda tadi ditegur oleh yang sedang sholat. Kamu itu kenapa sih? Kamu tuh nggak tahu ya sedang ada orang sholat di sini. Gitu. Tapi pemuda tadi menjawab begini, Bapak, kalau Bapak itu sholatnya khusyuk, maka Bapak itu tidak akan bisa melihat saya, karena yang dilihat itu adalah Allah gitu. Jadi itulah sebenarnya khusyuk. Jadi bagaimana khusyuk ini kita maknai di dalam konteks Unisa ini, ya kita bekerja bersungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh ya berarti kita harus sungguh-sungguh ya menghadirkan hati kita, kemudian melaksanakan kemudian dengan karya-karya nyata kita, itulah sebenarnya khusyuk gitu. Yang ketiga adalah yang kita refleksikan dari tadi adalah kita harus istiqomah, harus konsisten, ya, harus teguh pendirian, gitu. Ya jadi karena di dalam kesungguh-sungguhan tadi kalau hanya hangat-hangat tai ayam gitu ya kalau orang kita bilang gitu ya, ya itu cuma sebentar gitu. Tapi kalau kemudian yang ketiga adalah konsisten atau istiqomah ya, karena ketika kita bicara istiqomah ya, tadi istiqomah disebut-sebut tapi tidak mau jadikan tema milad ini. Istiqomah teguh pendirian ya, dan pasti selalu konsekuen ya, pasti selalu konsekuen ya. Karena ini pun juga konsisten ini juga saya kira teman-teman yang di LPPI juga sudah paham di dalam Quran surat Asy-Syura juga ada ya, kemudian juga Al-Fussilat ya. Itu juga bagaimana kita di dalam beribadah ini dalam melakukan sesuatu ini bagaimana kita harus senantiasa konsisten. Jadi itu tadi ya, ada 3 hal yang harus senantiasa mari kita refleksikan bersama ya. Dalam konteks Unisa ini ya, bagaimana bekerja dengan 5 as tadi ya, yaitu tentunya bisa kita lakukan kalau tadi ya ada penghayatan terhadap apa yang kita kerjakan, apa peran kita, apa tugas kita, kemudian kita lakukan dengan bersungguh-sungguh ya, dengan khusyuk ya. Kemudian kita lakukan secara konsisten ya. Saya kira itu saja Bu Andari yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak salah itu dari kami, dari saya, dan kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya, sedikit tambahan dari saya ya, karena kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Ketua Umum. Jadi ini saya sedang menegaskan kembali apa yang sudah kemarin disampaikan oleh Bu Ketua Umum. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.